PT Medco Energi Internasional Tbk resmi melakukan lifting minyak perdana dari lapangan Forel di Blok South Natuna Sibi, Kepulauan Riau. Kenapa ya tiap kali Indonesia mau ngebor gas di lautnya sendiri, Cina tiba-tiba jadi sensitif banget? Padahal ini jelas-jelas wilayah kita. Nah, jawabannya nggak sesimpel yang kalian kira. Dan ini juga bukan cuma soal gas alam doang. Ada satu variabel yang bikin peta kepentingannya jadi lebih rumit dari sekadar Indonesia lawan Cina. Dan variabel ini justru baru aja kembali jadi sorotan bulan lalu. Itu yang bakal kita bongkar di bagian akhir video ini. Tapi sebelum ke situ, kita perlu paham dulu latar belakangnya secara lengkap. Karena banyak informasi yang beredar soal proyek ini sebenarnya udah agak basi atau malah salah kaprah. Jadi gini ceritanya, ada satu blok migas namanya Blok Tuna. Lokasinya di Laut Natuna Utara, dekat perbatasan Laut Indonesia-Vietnam, dengan kedalaman air sekitar 110 meter. Ini bukan proyek baru, sudah digarap bertahun-tahun, dan sempat masuk kategori sumur kunci sejak 2021. Waktu SKK Migas berhasil menemukan cadangan gas dan kondensat yang cukup signifikan di struktur SL dan KL lewat pengeboran sumur eksplorasi. Awalnya, blok ini dioperatori oleh Premier Oil Tuna BV, anak usaha Harbour Energy dari Inggris, dengan hak partisipasi 50%. Nah, 50% sisanya sejak 2020 dipegang oleh perusahaan migas plat merah asal Rusia, Zarubezhneft, lewat anak usahanya, ZN Asia Limited. Jadi penting digarisbawahi, keterlibatan Rusia di proyek ini bukan hal baru. Sudah 6 tahun mereka ada di situ. Yang bikin proyek ini sempat mati suri, itu justru bukan soal duit doang. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, sanksi Uni Eropa dan pemerintah Inggris terhadap entitas-entitas Rusia bikin Harbour Energy, sebagai perusahaan Inggris yang bermitra langsung dengan perusahaan plat merah Rusia, kesulitan melanjutkan kerjasama. Selama beberapa tahun, pengembangan lapangan ini praktis mandek karena Harbour berusaha keluar. Sementara ZN Asia juga sempat mencari opsi keluar sendiri di 2023, dan proses pergantian mitra ini berlarut-larut. Titik baliknya baru muncul akhir 2025. Harbour Energy resmi mengumumkan bakal menjual seluruh hak partisipasi operasionalnya di dua aset Natuna, Natuna Sea Block A yang sudah berproduksi, dan proyek pengembangan lapangan tuna, kepada Prime Group, perusahaan energi Indonesia, dengan nilai transaksi 215 juta US dollar. Transaksi ini rampung akhir Mei 2026. Jadi yang sebenarnya baru di sini bukan Rusia. Rusia sudah lama di situ. Tapi masuknya Prime Group menggantikan Harbour Energy sebagai mitra 50% yang satunya lagi, sekaligus mengambil alih peran operator dari perusahaan Inggris tadi. Tak lama setelah transaksi ini beres, pada pertengahan Mei 2026, Wakil Menteri SDM Yuliot bertemu langsung dengan perwakilan Zarubezhneft di Kazan, Rusia, di sela sidang Komisi Bersama ke-14 Indonesia-Rusia. Dalam pertemuan itu, Zarubezhneft menyatakan komitmen untuk melanjutkan proyek Blok Tuna mulai Juni 2026, dengan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Dan itu benar-benar terjadi. Akhir Juli 2026, Prime Group mengonfirmasi ke media bahwa aktivitas terkait kontrak kerja sama Blok Tuna sudah kembali berjalan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Lowongan kerja yang dipasang Prime Group lewat anak usahanya di situs rekrutmen migas menunjukkan mereka sedang merekrut untuk sejumlah posisi terkait pekerjaan rekayasa awal, early engineering, fasilitas produksi lepas pantai, dengan rencana kerja dimulai September 2026. Belum ada indikasi konstruksi fisik di laut sudah dimulai. Ini masih tahap desain dan rekayasa teknis. Rencananya, gas dari Blok Tuna nggak akan dialirkan ke Jawa atau pulau besar Indonesia lainnya. Karena lokasinya jauh lebih dekat ke Vietnam ketimbang ke jaringan gas domestik Indonesia, gas ini direncanakan diekspor ke Vietnam lewat pipa yang akan dibangun menyambung ke sistem gas mereka. Potensi produksinya diperkirakan sekitar 100 hingga 150 juta standar kaki kubik per hari, MMSCFD, dengan kapasitas puncak yang disetujui dalam rencana pengembangan sekitar 115 MMSCFD. Soal nilai ekonominya, SKK Migas pernah menyetujui rencana pengembangan lapangan ini dengan perkiraan total investasi sekitar 3,07 miliar US dollar hingga proyek benar-benar berproduksi. Ini angka resmi yang bisa saya konfirmasi. Untuk angka pendapatan tahunan yang sering disebut-sebut di berbagai sumber tidak resmi, saya nggak menemukan rujukan resmi yang bisa saya pertanggungjawabkan. Jadi saya nggak akan sebutkan angka spekulatif di sini. Yang jelas, ini proyek bernilai miliaran dolar dengan potensi pendapatan negara yang signifikan lewat skema bagi hasil migas, dan target on-streamnya sendiri diperkirakan sekitar 2028-2029. Jadi ini bukan cuma soal ketahanan energi domestik doang,
Ini juga soal duit, dan soal siapa yang punya kendali atas jalur energi di kawasan itu. Blok Tuna ini, secara hukum internasional, jelas-jelas masuk zona ekonomi eksklusif EIE Indonesia. Ini diatur di UNCLOS, Konvensi Hukum Laut PBB yang sudah diratifikasi puluhan tahun lalu. Secara hukum, Indonesia berhak penuh mengeksplorasi wilayah ini, titik. Nggak ada abu-abu, tapi Cina punya versi peta sendiri. Nine Dash Line, 9 garis putus-putus yang mereka gambar sendiri dan mengklaim mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai wilayah historis mereka, termasuk sebagian perairan yang secara hukum internasional jelas masuk wilayah Indonesia. Biar nggak menyesatkan, saya mau jujur soal satu hal yang sering disebut-sebut orang. Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag memutuskan bahwa klaim Nine Dash Line China tidak memiliki dasar hukum di bawah UNCLOS. Tapi ini penting, gugatan itu diajukan oleh Filipina, bukan Indonesia. Indonesia tidak pernah menjadi pihak berperkara dalam kasus itu, hanya karena putusannya menyangkut keabsahan Nine Dash Line secara umum. Putusan itu otomatis menjadi rujukan hukum yang kuat bagi semua negara yang berhadapan dengan klaim serupa, termasuk Indonesia. Dan sampai sekarang, Cina tetap tidak mengakui putusan tersebut sama sekali. Jadi gimana reaksi Cina tiap kali Indonesia serius menggarap Natuna? Polanya sudah kelihatan dari sejumlah kejadian sebelumnya. Dan menurut saya ini yang paling menarik. Cina jarang bikin gaduh secara terbuka lewat konferensi pers atau ancaman lewat media. Yang mereka lakukan justru tekanan senyap, pelan-pelan, tapi konsisten. Mari saya urutkan kronologinya yang bisa diverifikasi. 2021, saat Indonesia dan mitranya melakukan pengeboran, sumur appraisal di Blok Tuna menggunakan rig apung. Kapal-kapal Indonesia dan Cina saling membayasi selama berbulan-bulan di area tersebut. Di saat itu, Cina sempat mendesak Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran. Dengan alasan itu terjadi di wilayah yang mereka klaim. Desember 2022, Januari 2023, kapal Coast Guard terbesar milik Cina, CCG 5901, kapal Coast Guard terbesar di dunia, meninggalkan pelabuhan Sanya di Hainan pada 16 Desember dan tercatat berlayar di ZE Indonesia sekitar Blok Tuna dan ladang gas Chim Sao milik Vietnam sejak akhir Desember 2022. Sejumlah pakar maritim regional menilai ini sebagai sinyal tegas dari Beijing, baik ke Indonesia maupun Vietnam, di tengah sikap Cina yang makin agresif di Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Indonesia sampai harus mengerahkan kapal perang untuk memantau pergerakan kapal ini. Oktober-November 2024, kapal Coast Guard China CCG 5402 berkali-kali masuk ke Laut Natuna Utara dan mengganggu aktivitas survei seismik 3D Arwana yang dilakukan PT Pertamina East Natuna menggunakan kapal MV Geocoral. Bakamla RI, lewat kapal KN Tanjung Datu 31 dan KN Pulau Dana 323, berulang kali membayangi dan mengusir kapal China tersebut setidaknya 3 kali dalam periode ini. Saat dikonfirmasi media, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyebut kapal Coast Guard mereka hanya menjalankan patroli rutin di perairan yang menurut mereka berada di bawah yurisdiksi China. Sesuai hukum internasional dan hukum domestik China, klaim yang tentu saja ditolak Indonesia. April 2025, di tengah rangkaian ketegangan ini, Indonesia dan Cina justru menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerjasama maritim, termasuk keamanan bersama di Laut Cina Selatan. Tidak satu pun dari kedua pihak secara eksplisit menyebut Natuna dalam pernyataan itu. Tapi kawasan ini tetap jadi titik rawan yang jelas melatar belakangi kesepakatan tersebut. Jadi pola yang muncul selama bertahun-tahun ini konsisten. Kapal Coast Guard mondar-mandir, survei sonar diam-diam, nota diplomatik di belakang layar. Tapi di permukaan, hubungan dagang dan diplomatik dua negara tetap dijaga baik-baik saja. Biar kalian dapat gambaran seberapa besar taruhannya di kawasan Natuna, secara keseluruhan bukan cuma di Blok Tuna. Di sekitar situ juga ada blok lain namanya East Natuna, yang menyimpan potensi gas raksasa. Sekitar 222 triliun kaki kubik gas di tempat menurut data yang pernah dipublikasikan. Tapi kandungan CO2-nya mencapai sekitar 71%. Jadi meskipun potensi kotornya besar, gas yang benar-benar bisa diproduksi jauh lebih kecil dan biaya pengembangannya mahal banget. Makanya sampai sekarang blok ini masih dalam tahap penjajakan kerjasama, termasuk dengan Petronas dan Pertamina. Saya sengaja sebutkan ini biar kalian paham, Natuna bukan cuma soal satu blok kecil doang. Ini kawasan yang memang dari dulu dilirik sebagai salah satu cadangan energi terbesar di Asia Tenggara. Makanya wajar kalau ini jadi rebutan kepentingan. Menurut saya ini yang bikin situasinya rumit dan agak absurd kalau dipikir-pikir. Di satu sisi, Cina adalah salah satu mitra dagang dan investor terbesar Indonesia. Hubungan ekonominya erat banget, nilainya jauh lebih besar dari nilai satu proyek gas manapun. Tapi di sisi lain, Cina juga yang paling sering mengganggu secara diam-diam di halaman belakang laut kita sendiri.
Ini bukan hubungan musuh-musuhan yang gamblang kayak di film. Ini lebih kayak teman dagang yang sesekali diam-diam menguji batas kesabaran kita sambil tetap menjaga citra baik-baik saja di permukaan. Sekarang, balik ke pertanyaan yang saya gantung di awal tadi. Apa sih variabel yang bikin situasi ini beda dari sengketa-sengketa sebelumnya? Perlu saya luruskan dulu. Kehadiran Rusia lewat Zarubezhneft itu sendiri sebenarnya bukan hal baru. Mereka sudah jadi pemegang saham di blok tuna sejak 2020. Yang jadi variabel baru justru adalah bagaimana keterlibatan Rusia ini diaktifkan kembali secara nyata di 2026, bersamaan dengan masuknya Prime Group sebagai mitra Indonesia yang menggantikan Harbour Energy. Kombinasi keduanya inilah yang membuat proyek ini kembali berjalan setelah bertahun-tahun mandek. Kita semua tahu Rusia dan Cina itu dekat banget secara geopolitik belakangan ini, sering disebut sebagai poros yang saling mendukung di panggung internasional. Tapi di proyek spesifik ini, perusahaan plat merah Rusia justru berdiri satu kubu dengan Indonesia dalam hal eksploitasi sumber daya di ZEE yang diklaim tumpang tindih oleh Cina, bukan sama Cina. Ini yang menurut saya jadi variabel paling menarik ke depan, dan sejujurnya, ini bagian yang belum ada jawaban pastinya. Menurut analisis yang beredar di media internasional, pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya berusaha menjaga kebangkitan proyek ini tetap low profile. Gak digembar-gemborkan secara terbuka, mungkin justru untuk menghindari friksi terbuka dengan Beijing. Tapi pertanyaannya tetap sama, apakah Cina bakal lebih hati-hati menarik kapal Coast Guard-nya karena ada kepentingan mitra dekatnya sendiri di situ, atau justru nggak berpengaruh sama sekali? Karena buat Beijing, klaim wilayah itu urusan yang berjalan sendiri, terpisah total dari hubungan mereka dengan Moskow. Sampai video ini dibuat, belum ada pernyataan resmi baru dari Kementerian Luar Negeri Cina maupun Indonesia yang secara spesifik menanggapi kebangkitan proyek tuna tahun ini. Analis regional juga menilai ketidakpastian arah kebijakan Cina terhadap Indonesia di kawasan ini sama pentingnya dengan ketidakpastian komersial proyek itu sendiri. Jadi bukan cuma soal kapan Cina akan bereaksi, tapi juga soal seberapa jauh Indonesia sendiri berani bersikap konsisten di tengah kepentingan ekonominya yang begitu terikat dengan Cina. Jadi kalau kita mundur sedikit dan lihat gambar besarnya, ini sebenarnya bukan cuma cerita Indonesia berani lawan China. Itu kesimpulan yang terlalu simpel dan agak clickbait kalau saya boleh jujur. Yang sebenarnya terjadi adalah Indonesia sedang berjalan di jalur yang sempit banget. Satu sisi harus tegas soal kedaulatan dan ketahanan energi, karena produksi migas dalam negeri terus menurun dari tahun ke tahun. Sisi lain harus tetap menjaga hubungan ekonomi dengan Cina supaya tidak rusak. Dan sekarang ditambah satu lapisan lagi. Keterlibatan Rusia yang sudah lama ada, tapi baru betul-betul aktif lagi di tahun ini. Di tengah situasi sanksi internasional yang masih membayangi setiap transaksi yang melibatkan perusahaan Rusia. Buat saya pribadi, ini justru contoh menarik bagaimana negara seperti Indonesia harus bermain strategi. Di banyak papan sekaligus, nggak bisa cuma memikirkan satu lawan, satu langkah. Dan hasil dari langkah ini, entah Cina bakal makin sering mengirim kapal atau justru memilih diam demi menjaga hubungan dagang, bakal jadi semacam sinyal buat negara-negara tetangga lain yang punya masalah serupa di Laut Cina Selatan, Vietnam, Malaysia, Filipina. Soal seberapa jauh, mereka juga bisa berani mendorong balik klaim Cina di wilayah masing-masing. Yang jelas, proyek ini sekarang benar-benar sedang berjalan lagi setelah bertahun-tahun mandek. Bukan cuma wacana, tahap rekayasa teknis awal untuk fasilitas produksi direncanakan mulai September 2026. Apakah tahap ini akan berjalan mulus tanpa gangguan dari luar, atau justru memicu babak baru ketegangan di Laut Natuna Utara? Itu yang masih harus kita tunggu bersama. Nah, pertanyaannya sekarang balik ke kalian. Kalau Indonesia di posisi ini, punya sumber daya berharga di halaman sendiri, tapi harus main aman sama negara yang jauh lebih besar secara ekonomi dan militer. Ditambah lagi harus hati-hati soal sanksi internasional gara-gara mitra kerjanya orang Rusia. Kalian pikir langkah paling tepat itu tetap jalan terus kayak sekarang? Atau harusnya lebih hati-hati lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian penasaran gimana kelanjutan proyek ini, pas mulai masuk tahap rekayasa teknis bulan September nanti, pantengin terus channel ini. Karena kemungkinan besar bakal ada babak baru dari cerita ini dalam beberapa bulan ke depan.